Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Khususnya nikmat hidayah iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang mengikutinya sampai hari penghabisan. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Lubna Lawiyah Al-Akbari dari kelas 11 BDP 2. Di sini, saya akan membawakan kultum tentang 7 keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama adalah memberi syafaat di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada seseorang hamba di hari kiamat. Puasa berkata, ya Tuhanku, karena aku orang tersebut menahan makanan dan syahwat, berilah syafaat bagiku untuknya. Al-Quran juga berkata, ya Tuhanku, karena aku orang tersebut menahan tidak tidur di malam hari, berilah syafaat bagiku untuknya. Betapa beruntungnya orang yang bisa memanfaatkan waktunya untuk membaca Al-Quran pada Ramadan. Tidaklah sia-sia, melainkan memperoleh syafaat kelak di yaumil akhir. Yang kedua, ada memperoleh kebaikan berlipat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Dan setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Untuk memotivasi umat Islam dalam membaca Al-Quran, maka pahala diberikan berlipat ganda. Yang ketiga, dikumpulkan di surga bersama malaikat. Hal itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Orang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di surga bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Sementara orang yang kesulitan dan berat jika membaca Al-Quran, maka ia mendapat 2 pahala. Betapa membahagiakan bahwa pembaca Al-Quran yang ikhlas akan memperoleh kesempatan di surga bersama malaikat, suatu keuntungan yang sangat berharga. Yang keempat, adalah Al-Quran mengangkat derajat orang tua di akhirat. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari di rumah-rumah di dunia ini. Maka apa pendapatmu tentang orang yang mengamalkannya? Orang tua yang mengetahui manfaatnya membaca Al-Quran, maka pasti bersemangat untuk mendidik dan membimbing anaknya untuk bisa fasih membaca Al-Quran. Saat ini, jumlah orang tua yang bersemangat untuk mengupayakan anaknya ahli Al-Quran semakin banyak. Lalu, yang kelima, ada orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti utrujah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti sebuah kurma. Tidak ada wanginya, tetapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihanah atau kemangi. Aromanya wangi, tetapi tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah. Tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Suatu perumpamaan yang baik sekali dan menyenangkan bagi orang mukmin Allah yang menyukai dan membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Lalu, yang keenam, ada tanda cinta kepada Allah adalah mencintai Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata,
Barang siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka perhatikanlah. Jika ia mencintai Al-Quran, berarti ia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Manfaat yang otomatis bisa kita petik bagi pembaca dan pecinta Al-Quran adalah mencintai Allah dan Rasulullah. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, dengan Al-Quran, Allah meninggikan suatu kaum, dengannya pula Allah merendahkan suatu kaum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan suatu kaum karena Al-Quran ini dan merendahkan juga karenanya. Yakni bagi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan meninggikannya. Sebaliknya, bagi orang yang mengetahuinya, namun malah mengingkarinya, maka Allah akan merendahkannya. Artinya bahwa sikap kita terhadap Al-Quran dapat menentukan posisi kita ditinggikan atau direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, menyadari akan banyak hikmah yang dapat dipetik dari membaca Al-Quran di Ramadan, maka umat Islam berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan cara tadarus, saling bergantian dalam membaca dan menyimak. Tentu bukan sebatas membaca dan menyimak, yang lebih baik bisa memahami artinya dan mampu mengamalkannya. Apapun yang kita lakukan terhadap Al-Quran, ini bisa mudah menjalani, bisa susah juga. Semuanya sangat tergantung pada masing-masing individu. Semoga kita selalu diberi hidayah sehingga kita bisa menyenangi Al-Quran dan memperoleh barakahnya yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita renungi betapa indahnya isinya Al-Quran dan rasanya menyejukkan hati. Sekian kultum dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.